Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Dapurnya Hesti. Pada video kali ini saya membuat kue keceput yang pastinya renyah dan tidak ribet. Sebelum menonton, boleh dong klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya juga agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari channel Dapurnya Hesti. Yuk langsung ke bahan-bahannya, yaitu 1 butir telur. Ini telurnya ukuran sedang. Kemudian 7 sendok makan gula pasir. Untuk takaran per sendoknya tidak menggunung, jadi seperti ini ya. Untuk banyaknya gula pasir bisa juga disesuaikan dengan selera teman-teman. Lalu ini diaduk-aduk sampai gula pasir benar-benar larut. Kalian bisa juga mengaduknya menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Nah, ini gulanya sudah benar-benar larut, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut ke bahan selanjutnya, yaitu tepung ketan putih sebanyak 10 sendok makan. Untuk takaran per sendoknya, jadi tidak menggunung ataupun tidak datar, jadi seperti ini ya. Lalu tuangkan ke dalam adonan telur. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh baking soda dan setengah sendok teh baking powder. Lalu ini diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 ml santan kental. Untuk takaran santan bisa disesuaikan dengan besar kecilnya telur. Jika telurnya agak besar, takaran santannya bisa dikurangi. Ini diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Jika nanti adonannya terlalu lembek, teman-teman bisa menambahkan tepung ketan sedikit demi sedikit. Atau jika adonannya terlalu keras, teman-teman bisa menambahkan santan. Nah, jika adonannya sudah seperti ini bisa dilanjutkan diuleni menggunakan tangan. Pastikan tangan kalian sudah benar-benar bersih, dicuci menggunakan sabun ya. Nah, ini adonannya sudah kalis, bisa dites dengan mengambil sedikit adonan, kemudian dibulat-bulatkan. Jika hasilnya mulus, itu artinya sudah kalis, jadi sudah bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini sudah saya siapkan biji-bijian putih secukupnya. Kemudian ambil sedikit adonan, pulung-pulung membentuk bulatan seperti kelereng. Untuk ukurannya lebih kecil dari kelereng, karena nanti setelah digoreng, adonannya akan mengembang. Jadi ukurannya kira-kira sebesar ini, kemudian masukkan ke dalam taburan wijen. Kemudian lanjut pulung-pulung lagi sampai semua adonan habis. Jika bulatannya dirasa sudah mulai banyak, bisa langsung dikocok-kocok saja seperti ini agar wijennya menempel ke seluruh permukaan adonan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat wijennya menempel ke seluruh bagian luar adonan. Nah, bisa dilihat ya, ini menempel rata di seluruh permukaan adonan. Kemudian pisahkan adonan yang sudah terbaluri dengan wijen untuk melanjutkan pulung-pulung untuk sisa adonan selanjutnya. Nah, ini dia hasilnya. Semua adonan sudah dibaluri dengan wijen. Lumayan cantik ya. Next ke langkah selanjutnya yaitu menggoreng.
Goreng adonan dalam minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil agar adonan tidak mudah gosong dan matang merata. Jika sudah mulai mengambang seperti ini, boleh sesekali diaduk agar tidak gosong. Kemudian tunggu sampai berwarna kuning keemasan. Nah, jika sudah berwarna kuning keemasan seperti ini sudah bisa diangkat kemudian ditiriskan. Sebelum menggoreng sisa adonan selanjutnya, pastikan minyak sudah benar-benar bersih dari biji wijen agar adonan selanjutnya tidak mudah gosong. Nah, ini dia kue keciputnya sudah jadi. Teman-teman bisa juga coba resepnya di rumah ya.
Halo, selamat datang di channel Dapurnya Hesti. Pada video kali ini, saya ingin berbagi resep cara membuat telur gabus keju. Bagaimana cara pembuatannya? Yuk, simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Pertama, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Dua butir telur, saya gunakan telur yang ukuran sedang. 1 sendok makan margarin, kemudian 1 sendok teh garam. Jika tidak suka asin, garamnya bisa dikurangi. 100 gram keju parut, bisa merek apa saja, saya gunakan yang merek Procis. Kemudian 200 gram tepung tapioka. Selanjutnya bahan-bahannya akan saya blender semua, kecuali tepung tapioka. Masukkan tepung tapioka, saya masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian aduk-aduk sampai adonan tercampur rata. Jika sudah seperti ini, lanjutkan uleni menggunakan tangan sampai adonan kalis dan mudah dibentuk. Selanjutnya siapkan minyak goreng secukupnya. Ambil sedikit adonan, kira-kira sebesar kacang sukro, kemudian pulung-pulung, dan bentuk memanjang seperti ini kurang lebihnya. Ujungnya jangan terlalu runcing agar tidak mudah patah. Kemudian untuk bagian tengahnya jangan terlalu besar agar tidak terlalu lama matangnya. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini saya rasa sudah cukup, jangan terlalu banyak karena nanti saat digoreng adonannya akan mengembang. Kemudian nyalakan kompor, gunakan api yang paling kecil. Kemudian tunggu sampai semua adonan mengambang. Jangan diaduk-aduk dulu ya, karena ini adonannya masih sangat rapuh, jadi akan mudah patah. Nah, jika sudah mengambang semuanya dan teksturnya sudah mulai mengeras, sudah bisa diaduk-aduk agar kematangannya merata dan tunggu sampai warnanya berubah menjadi putih keemasan. Jika teksturnya sudah mengering, kemudian warnanya sudah agak keemasan, sudah bisa diangkat kemudian ditiriskan. Nah, ini dia telur gabus keju. Pembuatannya sangat mudah. Kalian juga harus coba ya. Halo, selamat datang di channel Dapurnya Hesti.
Pada video kali ini, saya ingin berbagi resep cara membuat biji ketapang yang gurih dan renyah. Cemilan ini sangat cocok untuk menemani kalian saat bersantai bersama keluarga. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk membuat biji ketapang. Bahan yang pertama adalah tepung terigu sebanyak 500 gram atau untuk ukuran sendok adalah 50 sendok makan. Kemudian gula pasir sebanyak 150 gram atau untuk takaran sendoknya 1 sendoknya seperti ini, jadi tidak terlalu menggunung atau tidak terlalu datar. Dua butir telur ukuran sedang, 100 gram margarin. Untuk lebih mudahnya, jika menggunakan margarin yang 1 saset ukuran 200, tinggal dibagi 2 saja ya. Setengah sendok teh garam. Agar lebih beraroma, saya gunakan vanili bubuk 1 saset ukuran 2 gram. Jika tidak ada, tidak apa-apa, jadi tidak perlu menggunakan vanili bubuk. Kemudian santan kemasan saya gunakan nanti separuh saja, ini ukuran 65 ml. Kemudian saya akan mencampurkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah gula pasir, kemudian margarin, garam, dan yang terakhir adalah vanili bubuk. Semua bahan-bahan ini saya aduk sampai semuanya tercampur rata. Sebelumnya, bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari channel Dapurnya Hesti. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, artinya semua bahan sudah tercampur rata. Nanti kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Selanjutnya, masukkan 2 butir telur. Kemudian aduk sampai semua bahannya tercampur rata dan pastikan gula pasirnya benar-benar larut. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata dan gula pasirnya sudah larut. Bisa kalian lihat ya, adonannya jadi lembut seperti ini. Selanjutnya masukkan tepung terigu. Ini saya masukkannya separuh terlebih dahulu ya teman-teman, karena wadahnya ini kurang besar, jadi agar tidak tumpah saya masukkan separuh terlebih dahulu. Kemudian aduk-aduk agar adonannya tercampur. Jika adonannya sudah tercampur rata, hasilnya akan seperti ini. Terakhir masukkan santan. Ini saya gunakan santannya sekitar 30 ml atau setengah bungkus. Nah, banyak tidaknya santan yang digunakan itu tergantung besar kecilnya telur yang digunakan. Karena ukuran telur bisa berbeda, jadi nanti teman-teman sesuaikan saja. Jika adonannya agak kering, untuk santannya nanti bisa ditambahkan. Kemudian adonannya saya uleni menggunakan tangan sampai adonannya kalis. Jangan lupa sebelum menguleni tangannya harus bersih terlebih dahulu. Jika adonannya sudah kalis, adonannya akan mudah dibentuk dan hasilnya seperti ini. Ini sudah kalis ya, jadi sudah mudah dibentuk seperti ini. Kemudian ambil sedikit adonan, selanjutnya digulung-gulung, dibentuk seperti pulpen atau tongkat panjang. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini ya teman-teman, seperti pulpen panjang seperti ini, atau jika ingin lebih mudah, ambil sedikit saja adonannya, jadi tidak terlalu panjang.
Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Selanjutnya, siapkan wadah. Sebelumnya, taburi dengan tepung terlebih dahulu agar adonannya tidak lengket ke wadah. Adonan yang sudah digulung-gulung tadi, kemudian digunting berbentuk serong seperti ini. Bisa juga dipotong-potong menggunakan pisau. Tips dari saya untuk menghemat waktu adalah kalian gulung dulu adonan sampai habis sepertiga adonan. Kemudian langsung dipotong-potong, selanjutnya digoreng. Jadi sambil menggoreng adonan, kalian bisa menggulung-gulung sisa adonan selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang ya, agar kalian bisa terus mengikuti resep-resep terbaru dari channel saya, yaitu Dapurnya Hesti. Selanjutnya, panaskan minyak. Pastikan pada saat menggoreng, minyaknya sudah benar-benar panas. Masukkan adonan yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian, goreng menggunakan api sedang saja. Pastikan semua adonan terendam dalam minyak agar nanti matangnya merata. Nah, ini jangan diaduk-aduk dulu ya, karena adonannya masih sangat lembek, jadi akan mudah hancur jika diaduk-aduk. Jika sudah beberapa saat, aduk perlahan-lahan agar matang merata dan tidak mudah hancur. Jika biji ketapang sudah berwarna keemasan seperti ini, artinya sudah kering, jadi sudah bisa diangkat, kemudian ditiriskan. Yang perlu diperhatikan adalah tingkat kematangannya. Jika warnanya terlalu coklat, itu artinya mendekati gosong, nanti rasanya agak sedikit pahit. Tetapi jika warnanya kurang keemasan, rasanya juga kurang enak. Nah, ini dia biji ketapang favorit keluarga. Kalian bisa langsung coba resepnya di rumah. Jangan lupa cek video-video yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya.